Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kristiana Dolorosa. Pada video kali ini saya akan membahas tentang morfem dan kata. Baiklah, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu ada morf dan alomorf. Alomorf di sini ialah varian morfem atau variasi bentuk. Varian bentuk itu terjadi karena terjadinya proses fonologis atau perubahan bunyi. Dapat kita lihat bersama-sama contohnya, yaitu ada ber ditambah ajar sama dengan belajar, yang mana alomorfnya yaitu bel. Lalu ada ber ditambah kerja sama dengan bekerja, alomorfnya itu ada be. Lalu ada me ditambah bawa sama dengan membawa, yang mana alomorfnya itu adalah mem. Dan ada me ditambah dapat sama dengan mendapat, yang mana alomorfnya adalah men. Lalu ada me ditambah ambil sama dengan mengambil, yang mana alomorfnya adalah meng. Lalu ada me ditambah sapu sama dengan menyapu, yang mana alomorfnya adalah men. Yang selanjutnya ada ter ditambah anjur sama dengan telanjur, yang mana alomorfnya itu adalah tel. Lalu ada ter ditambah rekam sama dengan terekam, R-nya itu cuma satu, jadi alomorfnya itu adalah te, karena ternya itu R-nya itu dihilangkan. Lalu ada per ditambah kerja sama dengan pekerja, yang mana alomorfnya yaitu pe, hanya P dengan E saja, R-nya dihilangkan. Lalu ada per ditambah ajar sama dengan pelajar, yang mana alomorfnya ada pel, R-nya itu diganti dengan L, jadilah pel. Lalu afiksnya alomorf ber adalah be dan bel. Alomorf me adalah mem, meng, men, dan men. Lalu ada alomorf per adalah pe dan pel. Baiklah, langsung saja pada poin yang kedua, ada bentuk tunggal dan bentuk kompleks. Pengertian tentang bentuk dalam bahasa maksudnya ialah bentuk linguistik atau linguistic form. Kata bentuk akhirnya lazim pula disebut dengan form saja. Dapat kita lihat bersama-sama, di sini ada contohnya. Yang pertama, dalam bentuk tunggal dia ada makan, minum, tidur, duduk, sepeda, motor, merah, dan malas. Dengan kata lain, bentuk tunggal tersebut atau kata tunggal terdiri atas satu morfem. Sedangkan bentuk kompleks contohnya ada makanan, minum-minuman, bertiduran, kedudukan, bersepeda, motor-motoran, memerah, kemalasan. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa bentuk kompleks terdiri atas dua morfem atau lebih. Lalu ada poin yang ketiga, yaitu bentuk dasar atau kata dasar. Pada uraian terdahulu disebutkan bahwa morfem bebas disebut juga sebagai morfem dasar atau kata dasar. Pada bagian ini marilah kita bahas lagi masalah kata dasar lebih jauh lagi. Kata dasar itu adalah bentuk linguistik berupa kata asal maupun bentuk kompleks atau bentuk jadian yang menjadi dasar bentukan bagi suatu bentuk kompleks. Contohnya, kata dasar atau bentuk dasarnya itu adalah pakaian. Lalu bentuk kompleks atau kata jadiannya itu adalah berpakaian. Jadi keterangannya di sini unsurnya ber dan pakaian. Kata dasarnya bentuk kompleks. Dari contoh tersebut terlihat bahwa kata dasar atau bentuk dasar tidak selamanya terdiri atas bentuk tunggal. Kadang dapat juga terdiri dari bentuk kompleks. Baiklah, poin yang selanjutnya ada bentuk asal atau kata asal. Bentuk asal atau kata asal ialah bentuk linguistik paling kecil yang menjadi bagian dari bentuk kompleks. Di sini ada contoh yang mana bentuk asalnya atau kata asalnya itu adalah adil. Lalu bentuk dasarnya itu keadilan, lalu bentuk kompleksnya itu adalah berkeadilan. Dalam contoh berikut dapat kita ketahui bahwa bentuk asal senantiasa terdiri atas bentuk tunggal, sedangkan bentuk dasar bisa terjadi atas bentuk kompleks. Selanjutnya, bentuk asal atau bentuk kompleks dapat dibentuk menjadi bentuk kompleks berikutnya. Bentuk keadilan jika dianggap sebagai bentuk kompleks, maka bentuk dasarnya ialah adil dan konfiksnya ke-an. Sedangkan bentuk dasarnya juga adil, bentuk
Bentuk berkeadilan sebagai bentuk kompleks mengandung unsur bentuk dasar keadilan dan bentuk asal adil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk asal ialah bentuk paling kecil dari sebuah bentuk kompleks. Baiklah, pada poin selanjutnya yaitu ada deret morfologis. Deret morfologis ini adalah deretan kata-kata yang mempunyai hubungan bentuk dan arti. Dapat kita lihat contohnya bersama-sama, yaitu ada angkatan, berangkat, terangkat, diangkat, mengangkat, angkat. Lalu ada yang kedua, contohnya ada diduduki, menduduki, dudukan, penduduk, terduduk, dan duduk. Lalu contoh yang ketiga ada pakaian, berpakaian, memakai, dipakai, terpakai, dan pakai. Dari ketiga contoh deretan morfologis di atas diketahui adanya unsur bentuk dasar yang terdapat pada tiap-tiap anggota deretan morfologis, yakni morfem angkat, duduk, dan pakai. Baiklah, langsung saja pada poin yang selanjutnya yaitu ada unsur dan unsur langsung. Morfem-morfem yang menjadi bagian suatu bentuk yang lebih besar disebut unsur. Unsur-unsur yang membentuk bentuk yang lebih besar dinamakan konstituen. Lalu, sedangkan unsur langsung disebut dengan immediate constituent. Baiklah, langsung saja pada poin yang selanjutnya yaitu ada nosi dan fungsi nosi. Yang pertama kita akan mengetahui apa itu nosi. Jadi nosi di sini adalah arti yang timbul sebagai akibat proses morfologis. Proses morfologis itu misalnya pada afiksasi, reduplikasi, atau pemajemukan. Lalu selanjutnya ada fungsi afiks. Di sini fungsi afiks sebagai morfem terikat. Afiks mempunyai fungsi dalam membentuk kata jadian atau bentuk kompleks. Sedangkan fungsi afiks dalam proses morfologis dibedakan antara fungsi semantik dan fungsi gramatik. Di sini fungsi semantik maksudnya ialah fungsi afiks yang mengandung terbentuknya makna baru sebagai akibatnya melekat suatu afiks pada sebuah morfem. Sedangkan fungsi gramatik di sini ialah fungsi yang mendukung peristiwa-peristiwa gramatik. Selanjutnya ada poin yaitu akar kata. Menurut seorang ahli bahasa berkebangsaan Austria bernama Reinhard Brandstätter, bentuk kata dasar dalam bahasa Indonesia pernah terbentuk suatu unsur yang lebih kecil yang disebut akar kata. Kata-kata dasar itu bukan asli. Sebagai contoh, kata-kata yang mempunyai suku kata yang sama jika ditelaah lebih jauh terasa bahwa kata-kata tersebut mengandung pengertian yang sama. Dengan demikian, kata-kata yang bersuku sama tersebut terasa berasal dari satu unsur terkecil yang sama, yakni akar kata. Selanjutnya ada poin yang terakhir yaitu pembentukan kata dasar. Peristiwa pembentukan kata dasar di sini dengan melihat katanya dapat kita bedakan sebagai berikut. Yang pertama ada pengulangan akar kata atau reduplikasi akar kata. Yang kedua ada tambahan suku awal pada akar kata. Yang ketiga ada penggabungan antar akar kata. Yang keempat ada mendapat tambah awalan yaitu ada a, i, u, ka, se, dan ta pada akar kata. Ada juga mendapat tambahan sisipan l, m, pada akar kata. Ada juga mendapat tambahan akhir yaitu ada an dan i pada akar kata. Lalu ada juga pembentukan kata dasar dengan akar kata yang lain, yaitu kata dasar yang terbentuk oleh hanya satu akar kata saja. Lalu kata dasar yang terbentuk berdasarkan ada onomatpe, yakni kata yang menirukan bunyi suatu benda yang dimaksudkannya. Lalu ada kata dasar yang terbentuk sesuai dengan suatu peristiwa secara mendadak atau secara tiba-tiba. Lalu ada kata dasar yang berasal dari ucapan bayi. Lalu ada juga kata dasar yang berasal dari panggilan orang. Baiklah, sekian penyampaian poin-poin dari morfem dan kata. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berbentuk kata tidak semua dapat disebut kata. Dengan kata lain disebutkan bahwa sebuah kata dapat dibentuk beberapa morfem, namun sebuah morfem belum tentu berupa kata.
Bisa juga disimpulkan bahwa morfem ialah bentuk yang paling kecil yang tidak mempunyai bentuk lain sebagai unsurnya. Sedangkan kata ialah bentuk bebas yang paling sedikit, atau dengan kata lain setiap bentuk bebas merupakan satu kata. Sekian materi tentang morfem dan kata yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.